Skandal kasus mega korupsi IKTP seperti mengulang babakan lawas adu bantah antar mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum partai yang sama Muhammad Nazarudin. Seperti juga dalam kasus Hambalang, dalam kasus yang bisa jadi masuk skandal korupsi terbesar di negeri ini, Anas kembali mengaku difitnah makhluk yang bernama Nazarudin. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ternyata masih suka bermain kata-kata. Paling tidak, itu yang nampak saat ia hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis pagi. Saat ditanya kesiapannya menghadapi persidangan mega korupsi KTP elektronik, mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI ini sudah menyiapkan serangkaian kata-kata. Tapi prinsipnya adalah saya akan membantu KPK untuk membedakan mana fakta, mana fiksi. Membedakan mana cerita kosong, mana keterangan yang benar, mana fitnah dan mana yang fitness. Begini, kalau soal Kongres kan sudah ada sidangnya sendiri. Satu peristiwa masa ada dua cerita kan begitu toh? Jadi ya sebetulnya kalau mau jernih, mau teliti, mau jeli, sebetulnya dengan mudah bisa membedakan mana karangan, mana fakta yang benar, mana kesaksian, mana kesurupan, itu beda. Ya? Mas, tapi pasti dipastikan tidak ada aliran uang sedikit pun, sepeser pun dari IKTP yang mengalir ke Mas. Daun jambu aja nggak ada, apalagi uang. Rangkaian kata-kata Anas Kamis pagi jelas berbeda dengan kesaksian mantan kolega dekatnya, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin 3 hari sebelumnya. Saat bersaksi di persidangan korupsi KTP elektronik, Nazarudin jelas-jelas menyebut peran dan keterlibatan Anas sejak awal proyek KTP elektronik. Kasus yang bisa jadi salah satu skandal korupsi terbesar di negeri ini. Terus baru saya diperintahkan Mas Anas untuk memanggil Andi untuk membicarakan gimana konsepnya. Di luar pertemuan tadi. Ada pertemuan itu yang mulia. Baru iya, yang mulia. Tempatnya di mana? Di ruangan fraksi yang mulia. Ruangan fraksi Partai Demokrat. berarti bukan di ruangan saudara Anas. Di ruangan Mas Anas yang mulia. Iya. Terus si saudara Andi menjelaskan bahwa program EKTP itu modalnya sekian, keuntungannya sekian. Dia jelaskan secara detail pola kerjanya begini, nanti pembelian barangnya seperti ini. Terus dia ada bawa sampel-sampel contoh barang waktu itu, nanti barangnya kira-kira seperti ini, begitu. Kronologis yang disampaikan Nazarudin nyatanya dibantah oleh Anas. Dia bahkan mengaku tidak pernah bertemu, apalagi mengenal sosok tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong, selaku pihak pemberi suap dalam kasus korupsi proyek pengadaan EKTP. Mas, tapi kenal sama Andi Narogong nggak sama Andi Narogong nggak sih, Mas? Kenal sama Andi Narogong itu hubungannya seperti apa, Mas? Pernah ke lantai 9 nggak, Mas? Kalau itu kan mudah dicek kan, lewat CCTV ada atau enggak kan begitu. Kalau dari Mas Anas sendiri? Saya kenal, punya namanya teman Andi juga, tapi bukan Andi Narogong. Berarti ditegaskan kalau tidak kenal sama sekali sama Andi atau pernah ada hubungan? Mudah-mudahan hari ini pertama kali saya bisa ketemu, kalau ada ya, atau suatu hari. Jadi nggak kenal ya, Mas? Karena kan disebutkan Mas Anas ini salah satu pihak sempat bertemu dengan Andi juga di Pacific Place penganggaran itu, Mas. Ya, kata itu toh, kata makhluk itu toh. Adu bantah Anas versus Nazar ini seperti membuka babakan lama. Tahun 2014, Anas juga berulang kali membantah keterangan Nazarudin saat keduanya dipertemukan dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Tinggal waktu dan kejelian majelis yang akan menjawab siapa yang benar berdasarkan fakta atau hanya sekedar ihai bermain kata belaka. Alan Maulana, CNN Indonesia. Seperti apa suasana sidang kasus KTP elektronik di Gedung Tipikor hari ini? Kita saksikan bersama sidang KTP elektronik yang kami rekam beberapa saat lalu. Tayangan ini adalah rekaman sidang yang berlangsung beberapa menit yang lalu. Dari dana-dana di luar DPC, DPP, apakah kemudian itu memang sesuai dengan apa yang saudara tadi gambarkan? Itulah yang memang tidak dibahas secara khusus di tim relawan, tidak dibahas secara khusus. Ini dari baru tahu detailnya itu ketika
di persidangan saya itu siapa yang megang data detail dan menyampaikan itu disertai dengan bukti-bukti itu, ya yang namanya saudari Julianis itu gitu. Baik. Kemudian sekarang terkait dengan mekanisme pengeluaran dana, ya kan tadi penggalangan pengumpulan sudah, sekarang mekanisme pengeluarannya. Oke. Apakah setiap Nasaruddin mengeluarkan dana terkait entah itu kepentingan partai, entah kepentingan kongres, itu atas persetujuan dan sepengetahuan saudara? Kongres tidak, karena itu tugas mandiri dari relawan ya. Kalau di partai, tugas bendahara memang secara rutin menyampaikan laporan kepada partai perkembangan keadaan keuangan partai. Bukan gitu. Laporan, pengeluaran. Jadi sebelum dana itu disetujui untuk dikeluarkan, apakah sebelum itu dana dikeluarkan minta persetujuan saudara dulu? Dana apa maksudnya? Ya dana entah yang dikumpulkan oleh Nasaruddin, entah itu dari iuran, entah itu dari di luar iuran yang dikumpulkan oleh Nasaruddin sebagai bendahara fraksi maupun bendahara partai. Sebelum itu digunakan atau dibelanjakan, apakah sebelumnya meminta persetujuan saudara? Tidak, kalau bendahara fraksi tidak. Kalau bendahara partai kan urusan partai itu rutin-rutin ya, sudah jelas. Tidak ada yang khusus, jadi tidak perlu persetujuan khusus. Urusan partai itu misalnya urusan transportasi, konsolidasi, kegiatan musda, musab itu ya sudah rutin aja berjalan normal seperti biasa. Tidak perlu laporan khusus, persetujuan khusus. Persetujuan khusus itu biasanya di Palu ada momentum-momentum besar seperti pileg atau pilpres. Nah itu ada yang khusus, tapi kalau kegiatan partai sehari-hari itu tidak perlu persetujuan seperti itu. Kalau seperti kegiatan kongres, itu termasuk kegiatan partai atau bukan? Kongres kegiatan partai. Kemudian untuk pengeluaran anggaran oleh Nasaruddin, itu apakah harus? Tidak. Kalau kongres yang dimaksudkan di sini kan dalam konteks pemenangan sebagai kandidat kan, bukan kongres sebagai kegiatan institusional itu bukan, dan itu ada pada setiap kandidat. Seperti tadi saya sampaikan, baru terungkap bahwa saudara Nasaruddin sebetulnya dia juga menjadi relawan dari dua kandidat yang lain. Faktanya seperti itu. Baik, saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Saudara kenal dengan orang yang bernama Fahmi Andri? Siapa namanya? Fahmi Andri. Fahmi Andri saya tidak kenal kalau nama Fahmi Andri. Fahmi Yandri. Tidak kenal. Fahmi Yandri saya tidak kenal. Tidak kenal ya? Ya, seperti yang saya membaca di surat dakwaan. Breaking News CNN Indonesia, mega korupsi KTP elektronik akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.